Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, serta yang terhormat Bapak Gunawan Wibisono selaku dosen pembimbing skripsi. Perkenalkan, saya Naura Tazkiyah Ardeni dengan NIO 480389 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul penggunaan Artificial Intelligence dalam mengukur keterbacaan laporan keberlanjutan, dampaknya pada skor ESG, serta praktik greenwashing di perusahaan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaporan keberlanjutan telah menjadi instrumen penting bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan, sosial, dan juga tata kelolanya atau ESG kepada pemangku kepentingan. Pentingnya pelaporan keberlanjutan ini semakin meningkat seiring dengan banyaknya pemangku kepentingan yang menuntut transparansi mengenai praktik ESG suatu perusahaan. Nah, laporan keberlanjutan atau LK tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan faktor yang penting dalam penentuan skor ESG yang banyak digunakan oleh investor, regulator, dan juga lembaga pemerintah dalam menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan. Seperti halnya perkembangan LK di negara yang berkembang pesat, di Indonesia, dorongan untuk pelaporan keberlanjutan ini semakin berkembang dengan diterbitkannya POJK nomor 51 tahun 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan praktik keberlanjutannya dan juga mengungkapkan bagaimana kinerja lingkungan sosial dan juga tata kelolanya. Jumlah perusahaan terbuka di Indonesia yang menerbitkan LK terus mengalami peningkatan hingga pada Desember 2024 sebanyak 882 perusahaan atau 94% dari total perusahaan publik yang terdaftar di BEI telah menerbitkan LK untuk tahun pelaporan 2023. Umumnya, di Indonesia sendiri, LK diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan stakeholder domestik dan juga stakeholder internasional. Seiring meningkatnya penggunaan laporan keberlanjutan, muncul juga tantangan terkait dengan kredibilitas informasi yang disampaikan. Salah satu ancaman terhadap kredibilitas ini adalah adanya praktik greenwashing, yaitu penyampaian informasi yang berlebihan mengenai upaya keberlanjutan suatu perusahaan untuk membentuk citra publik yang lebih baik. Meskipun pelaporan keberlanjutan di Indonesia itu semakin meningkat, tetapi kualitas LK di Indonesia ini masih bervariasi secara signifikan. Karena menurut studi dari Melty tahun 2022, variasi praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia ini masih beragam. Beberapa perusahaan menyajikan LK yang komprehensif dan juga mudah dipahami, tetapi tidak sedikit juga perusahaan yang menyajikan LK dengan bahasa-bahasa yang ambigu serta terindikasi melakukan praktik greenwashing. Kualitas ini dapat diukur salah satunya dengan menilai keterbacaan LK. Nah, keterbacaan LK sendiri menjadi aspek yang krusial yang dapat mempengaruhi bagaimana pemangku kepentingan ini menafsirkan serta mempercayai informasi yang disajikan di laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu menggunakan panjang laporan sebagai proksi keterbacaan, tetapi uniknya di Indonesia sendiri kualitas terjemahan LK ini belum banyak diteliti. Padahal hampir semua perusahaan tercatat BI menerbitkan LK-nya secara bilingual. Oleh karena itu, selain menilai keterbacaan melalui panjang laporan, penelitian ini memperkenalkan penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam menganalisis kualitas terjemahan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menguji apakah keterbacaan laporan keberlanjutan yang diukur dari aspek panjang laporan dan juga aspek terjemahan memiliki hubungan dengan skor ESG dan juga praktik greenwashing di perusahaan Indonesia. Semakin berkembangnya pelaporan keberlanjutan di perusahaan publik di Indonesia, tak luput dari adanya tantangan meningkatkan kinerja ESG sesungguhnya dan menghindari praktik greenwashing. Salah satu faktor dalam mengidentifikasi tantangan ini adalah penilaian kualitas LK yang dapat dilakukan dengan menilai keterbacaan LK itu sendiri. Keterbacaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini berkomitmen tinggi dalam bertanggung jawab menyampaikan informasi yang sebenarnya dan juga informasi yang mudah dipahami. Sedangkan keterbacaan yang buruk bukan sekedar menjadi hambatan komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan greenwashing secara terselubung. Nah, tingkat keterbacaan laporan diduga mempengaruhi persepsi terhadap greenwashing serta akurasi skor ESG. Namun, keterkaitan antara ketiga aspek ini masih belum banyak dikaji dalam konteks pasar Indonesia. Dari rumusan masalah sebelumnya, dihasilkan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah keterbacaan laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap skor ESG perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang kedua, apakah keterbacaan laporan keberlanjutan ini berpengaruh negatif terhadap praktik greenwashing oleh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam yang pertama mengisi kesenjangan literatur, kedua memperkenalkan penggunaan AI sebagai metode baru, menjadikan kualitas terjemahan sebagai aspek baru dalam menilai keterbacaan LK, dan juga memberikan pendekatan baru dalam menganalisis keterbacaan yang relevan untuk negara berkembang seperti di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh tiga teori. Yang pertama ada stakeholder teori, yang kedua signaling teori, dan juga yang ketiga ada legitimacy teori.
Stakeholder teori menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga termasuk karyawan, investor, regulator, hingga masyarakat luas. Pemangku kepentingan berperan penting dalam membentuk sistem yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterbacaan laporan keberlanjutan menjadi sarana penting untuk menjamin keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Keterbacaan yang rendah dapat merusak hubungan ini karena informasi tidak tersampaikan dengan optimal. Yang kedua, ada signaling teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengirimkan sinyal kepada para pemangku kepentingan melalui informasi yang disampaikan. Kualitas sinyal ini sangat bergantung pada kredibilitas dan juga konsistensi informasi. Dalam penelitian ini, keterbacaan laporan keberlanjutan diposisikan sebagai sinyal informasi, yang mana laporan yang mudah dibaca ini menunjukkan keterbukaan dan transparansi perusahaan. Sebaliknya, laporan yang rumit dapat menimbulkan kecurigaan atau bahkan dianggap sebagai sinyal negatif, misalnya tactile greenwashing. Yang terakhir ada teori legitimasi, di mana teori ini menyoroti pentingnya perusahaan dalam menyesuaikan perilakunya dengan norma dan juga harapan masyarakat agar tetap memperoleh persetujuan sosial. Legitimasi ini bersifat dinamis dan harus dipelihara secara berkelanjutan. Pengungkapan dalam laporan keberlanjutan menjadi salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap nilai sosial. Namun ketika pengungkapan ini tidak terbaca atau ambigu, maka legitimasi bisa terancam, apalagi jika terindikasi sebagai greenwashing. Ketiga teori ini memberikan perspektif yang saling melengkapi, yaitu di mana stakeholder teori ini menjadi dasar mengapa perusahaan itu harus mengomunikasikan informasinya secara transparan, sedangkan signaling teori menjadi dasar bagaimana kualitas keterbacaan bisa berfungsi sebagai sinyal keandalan informasi, dan juga legitimasi teori ini menjadi dasar bagaimana keterbacaan yang rendah bisa memengaruhi legitimasi sosial perusahaan. Keterbacaan sendiri mengacu pada seberapa mudah sebuah teks dapat dipahami dan menekankan pada pentingnya kemampuan pembaca untuk memahami makna teks tersebut. Kajian teori menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan saat ini tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga bagaimana isi itu disampaikan, baik dalam bentuk struktur bahasa, panjang teks, maupun kualitas terjemahan dalam format dwibahasa. Penelitian ini menguji dua hipotesis. Untuk hipotesis pertama, berdasarkan dengan tinjauan pustaka, laporan keberlanjutan yang mudah dibaca menunjukkan upaya perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan pada stakeholder. Laporan yang mudah dibaca dan dipahami berkorelasi dengan skor ESG yang lebih tinggi karena meningkatkan persepsi terhadap transparansi dan juga akuntabilitas perusahaan. Maka hipotesis satu yang dihasilkan adalah keterbacaan laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap skor ESG perusahaan. Lalu untuk hipotesis dua, berdasarkan dengan tinjauan pustaka, laporan keberlanjutan dengan tingkat keterbacaan rendah dapat mengindikasikan adanya upaya perusahaan untuk mengaburkan informasi. Rendahnya keterbacaan dapat meningkatkan resiko praktik greenwashing. Maka dihasilkan hipotesis kedua, yaitu keterbacaan laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap tingkat praktik greenwashing perusahaan. Penelitian dilakukan berdasarkan rangka penelitian berikut ini. Desain penelitian adalah sebagai berikut. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan basis data sekunder yang didapatkan dari database BI, laman resmi perusahaan, database Refinitiv, dan juga database Bloomberg. Lalu variabel independen adalah keterbacaan LK yang diukur dari dua aspek, yaitu aspek panjang laporan dan juga aspek terjemahan. Aspek panjang laporan diukur dari jumlah halaman, kata, dan juga karakter pada LK. Nilai ini dikumpulkan secara manual, yaitu dengan mengunduh laporan keberlanjutan dari laman resmi perusahaan, lalu mengonversinya menjadi dokumen Word sehingga jumlah dari ketiga komponen tersebut dapat diketahui. Data selanjutnya dikompilasi menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan aspek terjemahan diperoleh dari bantuan AI. AI yang digunakan dalam penelitian ini adalah ChatGPT 4.0, Google Gemini Pro, dan juga ChatPDF. Nilai terjemahan diperoleh dari meminta AI menganalisis LK sesuai dengan prompt yang telah disesuaikan. Lalu data dari ketiga AI tersebut dikompilasi dan dirata-rata untuk memperoleh nilai terjemahan pada setiap LK yang diuji. Sedangkan untuk variabel dependennya, pada penelitian ini yaitu ada skor ESG dan juga greenwashing. Skor ESG yang digunakan adalah Refinitiv ESG Performance Score yang diperoleh secara resmi melalui database Refinitiv. Lalu untuk greenwashing sendiri diukur dengan selisih antara Bloomberg ESG Disclosure Score yang sudah dinormalisasi dengan Refinitiv ESG Performance Score yang juga sudah dinormalisasi. Skor ESG dari Refinitiv dan Bloomberg merupakan nilai absolut untuk setiap perusahaan. Oleh karena itu, skor ini perlu dinormalisasikan agar dapat membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Normalized ESG score ini memberikan gambaran yang lebih adil dan juga konsisten. Lalu untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, yaitu menggunakan total aset dan juga ada leverage, yaitu total debt per aset. Populasi penelitian adalah perusahaan non-keuangan yang tercatat di BI tahun 2021 hingga tahun 2023, sedangkan sampel penelitian adalah laporan keberlanjutan yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria sampling sebagai berikut. Lalu diperoleh juga jumlah sampel 25 perusahaan dengan 3 tahun periode penelitian, sehingga jumlah yang diteliti adalah 75 data per variabelnya.
Teknik analisis data dilakukan secara berurutan mulai dari uji statistik deskriptif, estimasi model regresi, uji asumsi klasik, dan juga yang terakhir ada uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Komponen keterbacaan akan diuji secara terpisah karena ingin mengetahui hubungan per aspek keterbacaan dengan variabel secara terperinci. Pengujian statistik deskriptif dilakukan pada 8 variabel dengan total 75 sampel. Transformasi log dilakukan pada variabel page atau jumlah halaman, words atau kata, charts atau karakter, trans atau terjemahan, dan juga size ukuran perusahaan untuk memudahkan interpretasi. Transformasi log ini dapat dikatakan berhasil karena nilai kurtosis yang sebelumnya tinggi dapat dinormalkan seperti yang terlihat pada variabel size dan juga words. Berikut ini merupakan tabel ringkasan dari hasil uji model regresi. Berdasarkan hasil uji Hausman dan LM, estimasi model regresi yang terpilih untuk model 1 adalah fixed effect model, sedangkan 5 model lainnya adalah random effect model. Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa residual mengikuti distribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, nilai p-value pada kelima model menunjukkan angka lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka residual terdistribusi normal secara statistik. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Semua nilai VIF pada masing-masing variabel berada di bawah 10, yaitu pada rentang 1,062 hingga 1,890. Berdasarkan nilai tersebut, diketahui bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada variabel yang akan diuji. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat variasi residual yang tidak sama untuk menilai prediksi variabel dependen. Semua p-value baik dari probability F dan juga probability chi-square menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga semua model terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis 1 di mana variabel dependennya adalah skor ESG, yaitu untuk model 1, 2, dan juga 3. Berdasarkan pengujian, variabel pages, words, dan juga charts menunjukkan hasil positif signifikan, sedangkan variabel trans menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Lalu berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis 2 di mana variabel dependennya adalah greenwashing, yaitu untuk model 4, 5, dan juga 6. Berdasarkan pengujian, semua variabel menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Selanjutnya ada uji F statistik dan juga koefisien determinasi. Berikut ini adalah tabel ringkasan hasil uji F dan juga koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa model 1, 2, dan 3 menunjukkan p-value kurang dari 0,05 sehingga model signifikan. Sedangkan model 4, 5, 6 menunjukkan hasil p-value lebih dari 0,05 sehingga model tidak signifikan. Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui bahwa model 1 menunjukkan daya jelas tinggi yaitu 84,3%, sedangkan model 2 dan 3 menunjukkan daya jelas moderat 31,8% dan juga 31,9%, sedangkan model 4, 5, 6 menunjukkan daya jelas rendah yaitu sekisar 1%. Selanjutnya, untuk memudahkan interpretasi hasil uji hipotesis, berikut adalah tabel ringkasan pembahasan hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa keterbacaan LK dari aspek panjang laporan menunjukkan hasil positif signifikan terhadap ESG, sedangkan aspek terjemahan menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan. Maka, hipotesis 1 diterima. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa keterbacaan LK baik dari aspek panjang laporan dan terjemahan tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap greenwashing. Maka, hipotesis 2 ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterbacaan laporan keberlanjutan terutama pada aspek panjang laporan berpengaruh positif terhadap skor ESG, sedangkan untuk aspek terjemahannya tidak berpengaruh. Lalu keterbacaan laporan berkelanjutan tidak berpengaruh pada praktik greenwashing. Penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan, oleh karena itu mengikuti keterbatasannya yang dihadapi berikut ini juga saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, sampel yang terbatas mungkin tidak dapat menangkap tren secara keseluruhan. Maka disarankan untuk menambah cakupan populasi penelitian seperti tidak hanya meneliti di Indonesia tetapi juga negara berkembang lainnya. Lalu yang kedua, penelitian ini menggunakan metrik yang dikembangkan, bukan metrik populer seperti Flash Reading Ease atau FRE untuk mengukur keterbacaan. Hal ini karena objek penelitian adalah laporan keberlanjutan dari perusahaan di Indonesia, yang mana belum ada metrik khusus yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengekstraksi konten berbahasa Inggris saja pada laporan keberlanjutan, sehingga dapat menggunakan metrik yang sudah ada. Yang ketiga, penelitian hanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi penelitian selanjutnya dapat juga mencampurkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis persepsi stakeholder. Dan yang terakhir, meskipun penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru yaitu penggunaan AI, tetapi hal ini masih terbatas karena AI yang digunakan adalah AI yang general yang digunakan dan tidak secara khusus merupakan AI untuk menganalisis terjemahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pendekatan baru seperti menggunakan NLP. Sekian presentasi dari saya.
Semoga dapat dengan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.